Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi dari sebelumnya, yaitu ada 2 jenis regresi ya. Yang pertama adalah regresi linear sederhana, di mana di regresi linear sederhana itu ada satu variabel bebas dan juga satu variabel terikat, atau satu variabel independen dan satu variabel dependen. Contohnya yang kemarin regresi linear sederhana itu adalah kasus mengenai pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar. Jadi satu variabel mempengaruhi satu variabel lainnya. Tapi kali ini yaitu kita akan membahas mengenai regresi berganda, regresi ganda. Di mana perbedaan dengan regresi linear sederhana, kalau regresi ganda itu dia ada lebih dari satu variabel independen atau variabel bebasnya. Tetapi variabel dependen atau variabel terikatnya tetap hanya satu, yaitu prestasi belajar. Contoh kasusnya seperti ini. Ini kalau ada 2 variabel independen ya. Variabel independennya itu kalau regresi berganda itu tidak hanya 2, walaupun istilahnya ganda itu artinya 2 ya, tapi dia bisa 3, 4 dan seterusnya. Nah, contohnya di sini adalah pengaruh motivasi belajar dan kemandirian belajar. Jadi pengaruh antara keduanya ini terhadap prestasi belajar ya. Ini adalah salah satu contohnya. Jadi ada data motivasi belajar, ada data kemandirian belajar, dan juga ada data prestasi. Yang variabel independennya yaitu motivasi dan kemandirian, sedangkan variabel terikatnya yaitu prestasi belajar. Kita langsung praktekkan ke SPSS-nya. Nih, kita buka data baru ya. Bentar agak loading. Bisa diklik ya. Nah, ini tampilan awal. Seperti biasa kita lari ke variable view. Nah, ini data yang sudah ada dulu ya. Ini gunakan yang ini aja. Kita buat berarti ada 3 variabel. Yang pertama yaitu motivasi, yang kedua kemandirian, dan yang terakhir yaitu prestasi. Semuanya datanya desimalnya 0. Kemudian sudah, cuma ini saja. Ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Setelah variabelnya semua dibuat, tinggal kita copy pastekan datanya ke SPSS. Ini mudah ya, karena tinggal copy paste data aja. Oke, datanya sudah selesai, kita input, tinggal kita analisis. Langkahnya sama persis seperti analisis regresi yang kemarin ya. Jadi kalian pergi ke analyze, kemudian regression, analyze, regression, kemudian pergi ke linear. Kenapa linear lagi Bu? Karena di SPSS itu linear itu memfasilitasi untuk regresi linear sederhana dan juga regresi ganda. Oke, kita klik. Nah, di sini variabel independennya kalau misalkan regresi linear sederhana kan cuma satu isinya ya. Nah, ini kita isikan 2 di bagian variabel independen. Nah, tinggal yang lainnya kita lengkapi, kita butuh apa. Misalkan kita butuh data deskriptif, rata-rata, dan sebagainya. Kemudian
Ini nggak perlu. Oke, ini nggak perlu. Cukup tadi itu ya, dibikin statistik ini tambahkan mengenai deskriptifnya aja. Langsung kita klik OK. Maka hasil dari regresi berganda sudah muncul di sini. Ke atas dulu ya. Nih, mulai dari data deskriptif ya, untuk prestasi itu rata-ratanya sekian, motivasi rata-ratanya 75,71 dan kemandirian rata-ratanya 78,29. Dengan standar deviasi dan banyaknya data sekian. Kemudian kemarin juga sudah boleh dijelaskan bahwa regresi itu adalah kasus khusus dari korelasi atau uji hubungan. Di mana kalau korelasi itu hubungan dua arah, sedangkan kalau regresi itu hubungan sebab akibat. Sudah jelas apa menyebabkan apa. Sehingga hasil korelasi juga muncul di situ ya. Korelasi juga muncul. Kalian melihat nilai signifikansinya, oh 0,00, berarti dia ada korelasi. Kemudian, di sini ada beberapa poin. Ini antara prestasi dengan motivasi, berarti dia koefisien korelasinya cukup tinggi ya, 0,929. Kemudian prestasi dengan kemandirian itu korelasinya 0,913 ya. Kemudian antara motivasi dengan kemandirian itu 0,979. Nilainya cukup kuat semua. Nah, kita tinggal melihat di sini yang pertama yaitu di tabel ANOVA. Sama seperti ya, outputnya sama seperti regresi linear sederhana. Di sini ada hasil ANOVA, ini adalah hasil kesimpulan dari regresi kita. Kalian melihat nilai signifikansi. Di sini nilai signifikansinya yaitu 0,000. Tentunya kita bandingkan dengan taraf signifikan kita yaitu 5%. Dibandingkan ternyata 0,000 itu kurang dari 5%, sehingga dapat dikatakan signifikan atau ada pengaruh yang signifikan antara pengaruh motivasi dan kemandirian belajar terhadap prestasi belajar. Kesimpulannya ada pengaruh. Tinggal pengaruhnya sebesar berapa, maka kita lihat di tabel yang model summary ini. Di sini nilai korelasinya 0,929 dengan R square, ini artinya adalah dia besarnya pengaruhnya. Besarnya pengaruh berarti dia sebesar 0,863 atau 86,3% mempengaruhinya. Nah, sedangkan sisanya berarti berapa? Ada 13,7%. 100% dikurangi ini kan 13,7%, berarti 13,7% itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Entah itu faktor absensi, faktor tingkat bolos, dan lain-lainnya. Tapi yang dipengaruhi oleh kemandirian dan motivasi ini sebesar 86,3%. Sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, kemudian di tabel koefisien ini adalah tabel untuk menentukan persamaan regresi ya. Kalian ingat kemarin presentasi dari kelompok itu ada persamaan regresi. Kalau persamaan regresi linear sederhana berarti Y topi sama dengan A plus BX. Karena hanya ada satu variabel bebas, tapi kalau regresi ganda, maaf ya, regresi ganda itu berarti ada dua variabel bebas, maka persamaannya menjadi Y topi sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. X1-nya motivasi, X2-nya kemandirian, atau perlu dibalik. Nah, kalian tinggal memasukkan nilainya. Berarti persamaan regresinya A-nya ini yang konstannya ini menjadi Y sama dengan min 27,624 ditambah 1,220
X1 ditambah 0,139 X2. Seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Persamaan ini digunakan untuk memprediksi. Kalau kalian mau memprediksi, oh siswa ini kok kemandirian belajarnya sekian, berarti masukkan ke X1. Motivasinya sekian, masukkan. Nanti akan ketemu nilai prediksi dari prestasinya dia. Oh, jika motivasi dan kemandiriannya sekian, maka prestasi belajarnya bisa diprediksi sebesar sekian. Itu manfaat dari persamaan regresi yang dimaksud. Untuk kesimpulan regresinya tadi ada di tabel ANOVA dan model summary ini untuk berapa persen pengaruhnya. Semoga bisa dipahami ya.